Baik, perkenalkan nama saya Reno Sailendra dengan NIM 24020 dari kelompok 5. Kami pada hari ini akan mempresentasikan project website pemrograman aplikasi web dari kelas EF3B. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan project website, di sini saya membuat aplikasi web yang bernama Treview. Ini adalah aplikasi di mana kita bisa memesan hotel dan juga bisa memesan tiket pesawat. Jadi teman-teman ketika membuat suatu aplikasi website atau memesan suatu penerbangan atau penginapan, nah aplikasi ini adalah salah satu langkah awal yang cocok untuk kalian ketika memesan penginapan dan juga tiket pesawat yang sangat murah. Jadi di sini saya tidak sendirian, saya ada teman-teman saya, Muhammad Hendri Purwanto sebagai project manager dan full stack developer, Muhammad Fajar Nugroho sebagai full stack developer dan DevOps, saya sendiri Remo Sailendra sebagai front-end developer, Asli Maulana Sadat sebagai database user role dan juga QA engineer. Lalu ada Sagaria Mujib Prasetyo UX design dan juga front-end developer. Untuk selanjutnya tujuan project akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Zakaria Musus Prasetyo dengan nomor NIM 240411000144. Di sini aku menggantikan Mas Rino di mana untuk tujuan proyek website kita atau proyek kita. Di sini kami membuat web pemesanan hotel dan tiket pesawat tanpa bolak-balik antar platform lain dan lainnya. Kayak semua langkah itu kayak cari, banding, pesan, dan dapat etiket dan pembayaran ada di satu tempat yang ringan dan harga juga bakalan transparan. Dan juga untuk ringkasannya, di mana untuk masalah di sini kita proses tersebar, langkah banyak, dan kadang harga itu tidak konsisten di satu platform, yang dimana kita membawa solusi yang dimana satu web ini untuk hotel dan pesawat, dimana alur singkat juga sampai etiket. Dan kita fokus pada mulai dari 2 layanan dulu untuk saat ini agar alur website kita itu rapi dan mudah diuji lanjut ke pembayaran resmi dan integrasi maskapai. Nah, untuk gambaran umum proyek, di sini untuk gambaran umum proyek kita itu membuat nama brand website kita itu dengan nama Treview, yaitu Treview itu pemesanan hotel dan tiket pesawat. Dimana Treview adalah aplikasi web pemesanan hotel dan tiket pesawat yang terinspirasi dari Traveloka dan memungkinkan pengguna untuk mencari, membandingkan, dan memesan akomodasi serta penerbangan dengan mudah dan aman. Lanjut mungkin untuk masih gambaran umum proyek, di mana untuk pemesanan hotel di sini pemesanan kamar itu bisa berbagai tipe dan beberapa orang, intinya lengkap. Dan untuk pemesanan penerbangan, di mana kita itu pemesanan tiket pesawat itu sekali jalan atau pulang sampai pergi juga bisa. Dan untuk proses pembayaran kita itu menggunakan Sendit Payment Gateway atau lain Sandbox, yang dimana kita itu pakai Gateway Sendit, teman-teman. Oke, mungkin aku bakal dilanjutin oleh temanku selanjutnya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Purwanto dengan NIM 2404 111000118. Di sini saya akan menunjukkan penjelasan dari proyek Treview, di mana proyek ini merupakan proyek untuk pembooking hotel dan maskapai atau pesawat. Dan di sini untuk proyek kita kali ini yaitu proyek Treview menggunakan beberapa arsitektur ataupun tech stack yang kami gunakan, yang mana untuk tech stack yang pertama kita menggunakan PHP native dan server-side rendering, dan untuk stylingnya itu kita menggunakan Tailwind untuk bagian Tailwind CSS ya, untuk bagian stylingnya. Lalu untuk backendnya kita itu menggunakan MVC pattern, menggunakan PHP versi 8.0 dan seterusnya. Dan untuk database-nya kita menggunakan DB Maria MySQL versi 8.0, dan untuk kontrol versinya dan juga parsepannya kita menggunakan GitHub, dan untuk frontend-nya kita menggunakan HTML tentunya, dan Tailwind CSS versi 3.0 plus dan vanilla JavaScript untuk interaksinya. Dan di sini kami juga
melakukan penambahan ya pada fiturnya, yaitu pada fitur pembayarannya kita menggunakan Sendbook, yang mana untuk Sendbook sendiri kita gunakan sebagai apa ya, payment gateway untuk melakukan pembayaran, yang mana nantinya pada Sendbook sendiri kita bakal menggunakan mode Sandbox, yang mana dengan mode Sandbox sendiri kita bakal bisa memperlihatkan bagaimana alur transaksi berjalan secara cukup nyata pada server production kami seperti itu. Dan untuk deployment-nya kita menggunakan beberapa opsi, dan ini belum ditentuin antara share hosting atau VPS. Namun yang paling memungkinkan dan juga biar luasa untuk deployment dan konfigurasi, kita mungkin bakal membeli VPS untuk jaga-jaga sebagai bila mana share hosting yang sudah tidak kuat seperti itu. Dan di sini kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bakal memakai MVC atau model view controller untuk mengatur atau mengorganisir tatanan file ataupun struktur project preview ini, yang mana dalam folder utama kami itu memiliki di 1, 2, 3, 5 ya, 5 beberapa folder inti yang mencangkup apps, port, config, public, dan database seperti itu. Jadi untuk app sendiri itu terdapat beberapa subfolder lagi, yang mana ialah controller, models, dan view. Dan untuk controller sendiri itu adalah kita gunakan sebagai tempat menyimpan untuk logika dari backend-nya atau logika bisnisnya. Dan untuk model sendiri itu kita gunakan sebagai seeding untuk database-nya atau interaksi dengan database-nya. Dan untuk view itu kita digunakan untuk penyimpanan antar muka pengguna atau UI-nya seperti itu. Dan untuk core-nya sendiri kita ada beberapa file. Yang pertama itu apps.php, yang mana kita fungsikan apps.php sendiri sebagai router dan inisiasi proyek kita. Jadi untuk app-nya itu memang kita rancang sebagai root controller bagi rusakan nantinya. Dan untuk controllernya itu bagian base controller, dan untuk database PHP-nya itu merupakan handler ya, handler koneksi pada database yang telah kita siapkan. Dan untuk config-nya itu beberapa config yang perlu kita lakukan, yaitu mencangkup konfigurasi dari API Sendit, URL-nya, key lainnya, dan lain sebagainya, dimulai dengan database dan PHP-nya. Dan untuk public itu mencangkup beberapa hal-hal apa ya, bisa dibilang cukup penting, yang mana memang kita pakai itu kayak ada folder CSS, JS, image, dan lain sebagainya. Dan untuk folder CSS sendiri kita emang buat menyimpan bagian file-file CSS internal buat stylingnya, dan CSS untuk permukanya. Index itu buat bagian simpan adat image kita, dan index PHP-nya itu merupakan halaman utama yang kita bakal kita alihkan atau kita redirect menggunakan root yang ada di apps PHP yang ada di config. Dan untuk database-nya itu kita sebenarnya hanya nyimpan buat file backupan dari SQL-nya atau skemanya, dan juga ada header juga sebagai data sample yang akan kita gunakan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nugroho dengan NIM 24103. Oke, di sini saya akan menjelaskan skema database ERD yang ada. Oke, pertama yaitu users menyimpan akun, hotels, room flags sebagai master data. Booking menampung semua pesanan hotel atau pesawat, payment mencatat transaksi, review opsional untuk ulasan. User yaitu ada 3 role, yaitu guest, user, dan admin. Terus hotels ini menampung semua master data dari hotel. Rooms yaitu detailnya dari hotel, yaitu mencakupi tipe ruangan dan ketersediaannya ada. Flags yaitu penerbang, schedule penerbangan dan rutenya. Lalu bookings itu meliputi semua pencatatan dari hotel plus flight. Payment yaitu payment transaction. Lalu review ini akan opsional tapi akan diimplementasi di dalam. Oke, nanti di room ini yang pertama ke user. User ini nanti menggunakan ada beberapa kolom, yaitu name dengan varchar 100, email varchar 100, password varchar 255, phone varchar 20. Role ini ada guest, user, admin. Lalu profile image ini nanti user akan ada profilnya. Is verified nanti memastikan itu telah terdaftar. Lalu created ad
dibuat dan update untuk update gitu ya. Lalu selanjutnya yaitu pertama flag. Flag ini nanti ada flag numbernya, airline, departure airport, arrival airport, departure city, arrival city. Di sini menggunakan voucher, departure time menggunakan date time, arrival time dengan date time. Durasinya dalam bentuk integer, price di sini menggunakan desimal dengan 10,2 yaitu ada 2 angka di belakangnya. Lalu kelas ini ada ekonomi, bisnis, dan first class. Lalu total seatnya yang tersedia, available seatnya, seat yang tersedia, baggage allowance yaitu bagasi yang boleh dibawa, dimasukkan. Lalu aircraft tipe aircraftnya Boeing atau apa. Lalu is aktif, cek apakah benar itu masih aktif apa belum. Lalu di create add, lalu update add. Selanjutnya yaitu room. Ini room, ada hotel ID, room tipenya, deskripsinya, kapasitinya, tipe dari kasurnya, harga per malam, total ruangan, ketersediaan ruangan, ukuran ruangan, amenities, ada gambarnya, menampung gambarnya, is available, tersedia apa enggak, lalu create dan update add. Lalu di sini ini dari hotel, dari name, description, address, city, province, country, postal code, latitude, longitude, star rating, email URL, facilities, is active, created at. Ini nanti terhubung dengan rooms, hotel ID dengan ID-nya. Lalu booking summary ini yaitu untuk pencatatan dari usernya, ID, booking kodenya apa, booking tipenya apa, username-nya apa, emailnya apa, service name-nya apa, total price-nya apa, lalu booking statusnya bagaimana, pending, confirmed, cancelled, or complete, lalu payment statusnya pending, paid, valid, expired, atau refunded, lalu create add. Selanjutnya yaitu ini booking ini mengarah ke flag ID-nya, lalu ke reviews dan payment. Itu booking ini ada booking code-nya, user ID, booking tipenya, hotel ID, room ID, check-in date, check-out date, 6 rows, flag ID, 6 passenger, total price, booking statusnya pending, confirmed, cancel, atau completed, quest name, quest email, quest phone, special request, created, updated. Special request ini user bisa request misalnya minta sediakan ini apa gitu. Payment di sini kami menggunakan Sendit sebagai external paymentnya. Di sini jadi ada booking ID, payment method, payment provider, amount, Sendit invoice ID, Sendit payment URL, Sendit external ID, payment status di sini pending, paid, valid, expired, or refunded. Lalu dibayar kapan? Expired kapan, transaksi datanya apa, lalu dibuat tanggal berapa, dan update-nya kapan. Selanjutnya yaitu sekian dari saya, terima kasih. Baik, melanjutkan dari teman saya yaitu Mas Fajar tadi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asli Muhammad Sadat dengan NIM 240411100166. Baik, sini saya akan menjelaskan user flow pemesanan tiket pesawat. Untuk user flow pemesanan tiket pesawat ini, itu user mencari penerbangan, mengisi data penumpang, kemudian sistem membuat pesanan pending, lalu ke pembayaran. Kemudian hasil pembayaran nanti itu menentukan konfirmasi dan etiketnya. Dan langkah-langkahnya itu ada yang pertama ada home, di mana home ini itu isinya adalah isi form, langsung TO, tanggal, kemudian penumpang dan kelas, kemudian lanjut ke search, kemudian kedua yaitu ada halaman hasil. Di halaman hasil ini terdapat pilihan penerbangan, kemudian langsung ke book this flight atau membooking penerbangannya. Kemudian yang ketiga itu ada cek login, di mana cek login ini itu jika belum user itu belum login, maka
redirect ke login. Kemudian selanjutnya ada poin yaitu poin keempat yaitu form penampung, di mana di sini ada kita mengisikan nama, ID, tanggal lahir, kontak. Dan lanjut ke pembayaran. Nah, di pembayaran sini itu dilakukanlah proses back, di mana back end di mana buat booking padding, terus generate booking code-nya itu kurangi kursi yang tersedia, kemudian dikurangi kursi yang tersedia. Dan kita lanjut ke gateway pembayaran, di mana ini itu langsung ke gateway pembayaran. Kemudian yang terakhir itu hasilnya, di mana hasilnya ini ada dua kemungkinan, yaitu confirmed, di mana ini itu etiket penerbangan, tampilan booking, kode, dan detail barang. Ini itu kayak bahwa hasil dari confirm disetujui gitu. Kemudian ada poin kedua yaitu cancel atau expired. Itu pemesanan batal dan kursi dipulihkan. Kursi kembali dipulihkan. Baik, mungkin saja aku langsung sini ya. Saya akan jelaskan ke flowchart-nya. Oke, di sini pertama user akan diarahkan ke homepage, di mana di homepage ini itu nanti kita akan melakukan mencari data, enter data, mencari data, di mana ada mengisi data form, terus tujuan kotanya kemana, terus departure date, tanggal penerbangannya atau tanggal itunya, dan Postgres, kemudian kelasnya apa. Kemudian bila sudah maka klik search flags. Kemudian sini blacklist page itu menampilkan hasil dari tadi yang dicari, penerbangannya. Oke, kemudian lanjut kita pilih misal kita pilih flag ini, maka klik flagnya. Kemudian di sini kita akan ditampilkan info dari penerbangannya, terus bagasinya berapa, terus fasilitasnya apa. Kemudian user akan mengeklik book this flag, itu ngeklik flag ini untuk booking, dan dilakukanlah pengecekan apakah sudah login apa belum. Jika belum maka akan diarahkan ke login, dan jika sudah maka akan ke research from. Nah, di sini itu untuk mengisi penerbangan, mengisi data diri seperti nama, ID, TOP, kemudian kontaknya, email, dan HP nomor. Kemudian user dilanjutkan ke payment. Untuk payment, di mana di sini akan melakukan proses backend, di mana kita backend tadi itu membuat booking padding, kemudian generate booking code, kemudian reduce available states, memperbarui atau mengupdate atau mengurangi kursi lah. Kemudian lanjut ke payment gateway sended, ini akan melakukan pembayaran. User akan melakukan pembayaran di ini. Kemudian jika sudah pembayaran maka akan dilakukan proses bila sukses, maka bila pembayaran sukses maka akan menampilkan kode booking, terus etiketnya, terus penerbangan detailnya. Kemudian jika failed dan expired maka akan ke cancel, kemudian end. Dan lanjut ke berikutnya ada user flow pemesanan hotel, di mana di sini alurnya itu mirip kayak pesawat tadi, user flow pesawat, di mana user cari hotel. Oh, maaf.
User flow hotel, dimana sini alurnya itu mirip kayak tadi yang kayak user flow pesawat, dimana sini itu user itu cari hotel, terus pilih kamar, isi data tamu, terus sistem buat pemesanan pending, kemudian lanjut bayar, lalu voucher keluar dari saat berhasil. Dan langkah-langkahnya itu pertama itu home, dimana home ini itu isinya itu isi kota, tanggal, terus jumlah kamar dan tamu, kemudian search. Kemudian yang kedua itu hasil, dimana hasil nanti itu akan menampilkan list hotel, terus user akan memilih hotel, kemudian user buka hotel detailnya, nanti dikasih detail-detail seperti info fasilitas apa, terus ulasan. Kemudian user akan melakukan untuk memilih room dan booking. Kemudian yang ketiga itu ada cek login, di mana jika user itu belum login maka akan diarahkan ke halaman login. Kemudian sini ada form pemesanan. Nah, di sini itu user akan mengisi data tamu, terus permintaan khususnya apa. Kemudian ada backend. Backend di sini itu backend untuk membuat booking pending, terus kamar dari user yang dipilih tadi itu akan dikurangi, jadi stoknya akan berkurang gitu. Kemudian ke gateway pembayaran, masuk ke pembayaran. Kemudian yang terakhir itu hasilnya, ada dua kemungkinan, di mana hasilnya ada sukses dan kemudian ada cancel atau expired. Di mana sukses nanti itu akan menampilkan voucher dan booking code. Kemudian untuk jika gagal, pesanan nanti akan dibatalkan dan stok kamar itu kembali ke semula. Mungkin langsung saja saya akan terangkan di flowchartnya, di mana pertama user itu akan diarahkan ke homepage. Nah, di homepage ini user akan mencari dengan memasukkan data kayak kota, terus tanggal check in check outnya, kemudian room kamarnya. Kemudian user akan mengklik search, di mana search ini akan nanti akan menampilkan list hotel, list yang ada di kota itu, terus tanggalnya berapa, roomnya apa, list. Kemudian bila sudah, user akan memilih hotel tersebut, memilih salah satu dari hotel yang ada di list. Kemudian web akan menampilkan hotel detail, di mana nanti itu ada kayak info fasilitasnya apa, terus review ulasan dari pengunjung sebelumnya seperti apa. Kemudian user akan menentukan kamarnya tipe apa, terus dan booking. Kemudian sistem akan web akan melakukan pengecekan, di mana user itu sudah login apa belum. Kalau user itu belum login, maka akan diarahkan ke halaman login, kemudian masuk ke sini. Kemudian jika user itu sudah login, maka akan menampilkan form untuk mengisi bookingan, dengan mengisi detail tamunya data tamunya, detail guest, terus permintaannya seperti apa. Kemudian user akan klik continue. Kemudian di sini proses backend itu berjalan, di mana backend nanti akan membuat bookingan pending, terus stoknya itu akan diperbarui atau dikurangi. Kemudian user nanti akan diarahkan sini untuk melakukan payment. Kemudian jika sudah payment, maka ada beberapa kemungkinan gagal dan sukses, di mana bila user itu sukses, maka akan menampilkan vouchernya dan booking code-nya. Jika gagal atau expired, maka
user akan di cancel oleh web. Nah, kemudian sini ada user flow pembayaran. Oke, setelah user tadi menekan bayar, maka backend itu membuat catatan pembayaran lalu mengarahkan user ke halaman gateway. Dan hasil akhir dikirim balik lewat webhook agar status pemesanan akurat. Dan langkah-langkahnya itu backend buat payment record itu panggil API gateway, kemudian terima invoice URL terus redirect. Kemudian user pilih metode itu isinya metodenya seperti kartu, bank, e-wallet, retail, lalu konfirmasi. Kemudian gateway itu memproses status bisa pending, sukses, terus failed, expired. Dan webhook itu webhook masuk ke server di mana verifikasi signature, terus update payments dan bookings, terus kirim email. Kemudian yang terakhir ada keputusan di mana nanti ada dua kemungkinan, yaitu sukses dan failed atau expired. Di mana sukses itu set status paid atau confirm, itu tampilan detail pemesanan tombol download tiketnya akan menampilkan seperti itu. Dan jika gagal akan mengeset failed atau cancel, terus dikembalikanlah stok kamar atau kursi, terus tampilkan pesan dan opsi coba lagi, seperti itu. Langsung saja ke flowchartnya. Nah, di mana sini proses backend itu pertama itu membuat payment record, rekaman record paymentnya, kemudian memanggil sendit API dan membuat invoice dan get URL. Terus diarahkanlah ke sendit payment get halaman sendit paymentnya. Kemudian user di halaman sendit itu memilih metodenya seperti sisi bank, wallet, retail, kemudian enter details dan confirm. Nah, sendit proses payment sini itu ada beberapa kemungkinan, yaitu ada pending, sukses, failed, dan expired. Jika pending maka pending atau tunggu lah, pending. Kemudian jika sukses maka sendit itu mengirimkan pesan ke webhook. Sendit itu memberikan webhook ke pesan webhook ke server. Kemudian backend webhook handler itu melakukan verifikasi signature, terus update paymentnya dan booking status, kemudian mengirim konfirmasi lewat konfirmasi email. Begitu juga dengan failed dan expired. Kemudian sistem akan menampilkan hasil dari statusnya itu ada dua kemungkinan, yaitu sukses dan failed atau expired atau gagal. Dimana sukses nanti itu akan mengaction set statusnya itu paid atau confirm, kemudian sukses menampilkan halaman sukses di mana itu nanti menampilkan booking detailnya dan untuk mendownload etiketnya. Kemudian jika gagal itu akan melakukan set statusnya itu failed atau cancel, di mana nanti itu restore room mengembalikan stok room atau kursi ke semula. Kemudian halaman akan menampilkan error pesan error dan untuk ready option itu untuk mencoba lagi. User akan disuruh untuk mencoba lagi.
Baik, itu adalah sedikit perancangan yang kita buat dari kelompok 5. Jadi ini adalah salah satu bentuk tampilan awal yang kita akan buat nanti untuk UI UX-nya dan segala macam. Jadi mungkin singkat saja ini dulu yang bisa kami jelaskan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk pertemuan selanjutnya mohon dibimbing dengan baik tanpa halangan apapun. Terima kasih.